Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal latihan untuk pelaksanaan penilaian tengah semester atau UTS mata pelajaran IPA kelas 9 semester 2. Baik, langsung saja kita mulai ya. Soal yang pertama. Burung merpati dapat mendeteksi medan magnet karena pada tubuhnya terdapat A. sulfida, B. protein, C. gregite, D. magnetite. Jawaban yang tepat adalah magnetite. Soal yang kedua, perhatikan bahan-bahan berikut: besi, baja, fosfor, mangan, dan aluminium. Bahan-bahan berikut yang tergolong ferromagnetik. Apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik itu adalah bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Dari sini bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet itu adalah besi dan baja. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Soal nomor 3. Seorang siswa melakukan investigasi untuk menguji kekuatan magnet. Siswa tersebut memiliki beberapa magnet dengan ukuran, bentuk, massa yang berbeda. Dia menggunakan magnet untuk mengangkat klip. Cara mengukur kekuatan magnet melalui investigasi yang benar adalah dengan menghitung A. massa magnet, B. ukuran magnet, C. jumlah klip logam yang diangkat oleh magnet, D. klip logam yang tetap menempel pada magnet. Nah, cara untuk mengukur kekuatan magnet adalah dengan menghitung. Yang benar adalah jumlah klip logam yang diangkat oleh magnet. Nomor 4. Faktor-faktor berikut yang tidak mempengaruhi besar gaya Lorentz yang dialami suatu penghantar adalah, ya, kita tahu bahwa gaya Lorentz itu dirumuskan dengan F sama dengan B kali I kali L. B-nya itu adalah kuat medan magnet, I-nya adalah arus listrik, dan L-nya itu adalah panjang kawat penghantar. Nah, berarti yang bukan berarti adalah hambatan. B itu adalah kuat medan magnet, I adalah kuat arus listrik, dan L adalah panjang penghantar. Baik, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar di bawah menunjukkan 3 buah magnet batang. Jika C kutub selatan, kita langsung tulis ini C selatan, dan B dengan C tolak menolak. B dengan C tolak menolak. Kalau C-nya kutub selatan, maka B-nya adalah, agar tolak menolak berarti kutub senama. Nah, kemudian D dengan E tarik menarik. D dengan E tarik menarik. Kita tentukan dulu kutub D-nya itu adalah kutub utara. Karena kutub C-nya selatan, maka kutub D-nya utara. D dengan E tarik menarik berarti E-nya kutub selatan. Karena kutubnya harus tidak senama atau berlawan jenis. Sehingga kutub magnet A dan F adalah, kita tentukan kutub A, kutub A-nya adalah kutub utara, dan kutub F-nya adalah kutub utara. Jadi jawaban yang tepat adalah A kutub utara, F kutub utara. Soal nomor 6. Kutub magnet batang dalam keadaan bebas selalu menuju ke arah utara dan selatan bumi karena ada interaksi antara magnet batang dengan magnet raksasa atau magnet bumi. Jadi bumi kita itu adalah magnet raksasa. Nah, letak kutub-kutub magnet bumi itu berlawanan dengan kutub-kutub geografis bumi. Nah, di sini jawaban tepat adalah letak kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara magnet bumi. Jadi berlawanan. Dan tidak tepat artinya di sekitaran. Ini nggak boleh terkecoh dengan jawaban nomor A ya. Kalau yang A itu letak kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara magnet utara bumi ya.
Yang tepat adalah letak kutub selatan magnet bumi berada di sekitar. Ada kata sekitar. Nomor 7, perhatikan gambar pembuatan magnet. Nah, kalau cara pembuatan magnet seperti gambar ini berarti dengan cara elektromagnetik. Elektromagnet itu adalah cara pembuatan magnet dengan mengalirkan arus DC. Nah, cara untuk menentukan kutub-kutubnya, kita tentukan dulu ini kutub positif dan ini kutub negatif. Arus listrik mengalir dari positif ke negatif, sehingga di sini arahnya kemana? Ke atas ya. Nah, jadi lilitannya, arus listrik ke dalam lilitan ini arahnya ke atas. Kemudian kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Keempat ibu jari menggenggam dan jempolnya tidak. Kemudian supaya arahnya ke atas berarti kita seperti ini, jempolnya berarti berada di sekitar kiri kita. Nah, jempol itu menunjukkan kutub utara. Berarti kalau jempolnya sebelah sini ya, supaya arah ininya keempat ibu jari yang lain itu arahnya ke atas. Kalian bisa praktekkan sendiri dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Keempat ibu jari menggenggam dan jempol tidak. K kutub utara berarti L kutub selatan. Jadi jawaban yang tepat adalah elektromagnetik, kemudian L kutub selatan. Jawaban yang tepat adalah D. Lanjut nomor 8, perhatikan gambar pembuatan magnet. Nah, ini berarti pembuatan magnet dengan cara digosok. Nah, untuk menentukan magnet-magnetnya, berarti ujung terakhir gosokan itu menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnetnya. Nah, di sini ujung terakhir gosokan itu adalah di K. K itu adalah ujung terakhirnya. Nah, karena magnet yang digosokkan itu adalah kutub utara, berarti di sini menjadi kutub selatan. Ingat prinsipnya, ujung terakhir gosokan itu akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Di sini utara, berarti di sini selatan, maka L-nya itu utara. Kita lihat jawaban yang tepat, pembuatan magnet dengan cara digosok. L adalah utara magnet. Nah, ini yang betul ya. A. Lanjut soal nomor 9. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Menambah jumlah lilitan. 2. Mengurangi kecepatan putaran magnet. 3. Mengganti magnet permanen dengan magnet dengan medan magnet yang lebih kuat. Usaha untuk memperbesar induksi ditunjukkan oleh menambah jumlah lilitan. Iya. Mengurangi kecepatan magnet. Nah, ini salah. Harusnya menambah, semakin cepat putaran magnet maka arus induksi GGL induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian mengganti magnet permanen dengan magnet yang lebih kuat. Nah, ini juga betul. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Soal nomor 10. Perhatikan gambar transformator yang dihubungkan dengan sebuah lampu berikut. Ini di sebelah sini adalah kumparan primer, sebelah sini adalah kumparan sekunder. Kita ketahui dulu VP-nya 200 ya, tegangan primernya. Lilitan primernya 1000, lilitan sekundernya 200. Yang ditanyakan adalah berapakah tegangan sekundernya atau VS-nya. Kita menggunakan rumus ini, persamaan ini. VP per VS sama dengan NP per NS. Nggak boleh ketukar ini ya. Kemudian kita masukkan harganya. VP-nya 200, VS-nya yang ditanyakan, NP-nya 1000 dan NS-nya 200. Kita kali silang di sini. VS sama dengan 200 kali 200 dibagi 1000. Nah, tinggal kita coret sini. Nah, tinggal 20 kali 2 dibagi 1. 20 kali 2 itu 40. 40 dibagi 1 adalah 40. Jadi jawabannya adalah 40 volt. Oke. Soal nomor 11, ini soal tentang bioteknologi. Perhatikan ciri-ciri bioteknologi berikut.
1. Menggunakan alat-alat canggih. B. Proses pembuatannya belum steril. C. Biaya proses pembuatan murah. 4. Produksi yang dihasilkan lebih berkualitas. 5. Produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil atau sedikit. Proses pembuatannya dilakukan dengan penyisipan gen. Ciri bioteknologi konvensional yang benar adalah menggunakan alat-alat canggih, ini bukan ya. Proses pembuatannya belum steril, ini belum betul. Biaya proses pembuatannya murah. Produk yang dihasilkan dalam jumlah sedikit. Nah, selain yang di checklist ini berarti bioteknologi modern. Kita cek satu-satu, 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Berarti ini jawabannya. Nomor 12. Jenis mikroorganisme tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah Thiobacillus feroxidans. Pemanfaatan mikroorganisme tersebut bertujuan untuk mengolah limbah bukan. Kalau mengolah limbah itu menggunakan Pseudomonas sp ya. Yang betul adalah memisahkan logam dari bijinya. 13. Produk berikut yang dibuat dengan bantuan jamur. A. Tahu. Tahu ini bukan bioteknologi ya. Tempe. Nah, ini tempe, dia menggunakan jamur. Yogurt, dia menggunakan bakteri. Keju juga bakteri. 14. Jamur Rhizopus oryzae berperan dalam pembuatan tempe. Kalau donat, dia menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Tape juga sama, Saccharomyces cerevisiae, dan kecap Aspergillus menti. 15. Adonan donat yang sudah diberi ragi atau kamir harus ditutup dengan tujuan agar jawaban yang tepat adalah kamir melakukan respirasi anaerob. Anaerob itu adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Nah, yang akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Nah, oleh karena itu, setelah ditutup rapat, itu donat akan mengembang. Nah, mengembang ini karena di dalam itu terdapat ragi. Ragi itu kan di dalamnya ada jamur yang melakukan respirasi anaerob sehingga menghasilkan alkohol dan gas karbon dioksida. 16. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas yang tinggi. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kecuali A. Mengembangkan cloning, pengembangan hewan transgenik, ya betul, pengembangan protein sel tunggal. Nah, pengembangan teknik fermentasi makanan ini termasuk bioteknologi konvensional, ini tidak menjadi solusi. Jadi dengan meningkatnya jumlah penduduk perlu ada terobosan baru, perlu ada teknik baru yang lebih canggih sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas, yang lebih baik secara jumlah atau kualitas. Nomor 17. Pembuatan tanaman transgenik golden rice bertujuan untuk menghasilkan tanaman padi yang bersifat unggul, yaitu memiliki daya simpan lebih lama, ini bukan, mengandung karbohidrat tinggi, itu bukan, mengandung beta karoten. Nah, ini yang tepat adalah mengandung beta karoten. 18. Insulin adalah salah satu hasil bioteknologi modern. Insulin dalam pengobatannya berfungsi untuk melawan infeksi, meningkatkan kekebalan tubuh, bukan, mengatur kadar gula dalam darah. Nah, ini yang betul. Jadi insulin itu menolong digunakan oleh para penderita gula darah. 19. Berikut ini adalah hasil bioteknologi modern kecuali A. Industri wine, B. Padi golden rice, C. Inseminasi buatan, D. Tembakau rendah nikotin. Jawaban yang tepat kecuali berarti jawaban yang mengarah ke hasil bioteknologi konvensional. Industri wine itu adalah industri arak ya. Zaman dahulu bioteknologi konvensional dipraktekkan oleh orang dalam proses salah satunya pembuatan minuman beralkohol atau wine.
20. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Organisme transgenik yang dilepas ke alam bisa merusak lingkungan. B. Organisme transgenik harganya sulit dijangkau. 3. Organisme yang jarang terserang penyakit adalah hasil transgenik. 4. Berkurangnya spesies tertentu karena adanya organisme transgenik. 5. Timbulnya hak paten atas hasil transgenik. Pernyataan tersebut yang merupakan dampak bioteknologi bagi lingkungan, berarti yang ada kaitannya dengan lingkungan. Kita cek satu-satu, ini nomor 1 cocok. Kemudian harga organisme transgenik harganya sulit dijangkau, ini bukan, ini lebih ke ekonomi. Organisme yang jarang terserang penyakit adalah hasil dari transgenik, ini adalah kelebihan. Kemudian yang keempat, berkurangnya spesies tertentu karena adanya organisme transgenik. Nah, jawaban yang tepat adalah 1 dan 4. Alhamdulillah udah selesai. Terima kasih dengan pembahasan latihan soal ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengisi atau bisa mengerjakan soal-soal penilaian tengah semester dengan mudah.